Seorang pahlawan sejati bukan hanya berani dalam tindakan fisik, tetapi juga berani menaklukkan keegoisan dalam diri sendiri. Ia rela berkorban demi kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain. Buddha mengajarkan Pahlawan itu kan sebenarnya dikatakan pahlawan, jadi orang yang dapat pahala, ya, dalam bahasa Al-Quran yang disebut jaza, ya, pahala. Nah, siapa orang yang mendapat pahala? Siapa yang disebut pahlawan? Jadi mereka itu yang berjuang dengan tulus ikhlas. Sahabat Harmoni, kembali lagi kita di podcast FKUB Kalimantan Timur, di mana pada hari ini kita 2 hari yang akan datang ini memperingati Hari Pahlawan. Pada hari ini kami sedang memperbincangkan terkait nilai-nilai kepahlawanan dalam perspektif Islam dan Buddha dengan judul yang kami angkat adalah Spirit Kepahlawanan Jalan Dharma dan Jihad Kemanusiaan, refleksi Hari Pahlawan dalam perspektif Islam dan Buddha. Hari ini luar biasa sudah bersama kita narasumber yang sangat-sangat padat sekali. Jadwalnya ada di mana-mana dan kemana-mana seperti itu, tapi juga hari ini ada di sini bersama anggota FKUB, Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Haiman. Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan ini tokoh Buddha sekaligus ketua Perma Budi Kalimantan Timur, Bapak Pandita Hendri Suwito, SPDMM. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar, Pak? Budaya. Selamat budaya. Kabar baik, Pak. Kita ini bertetangga sebenarnya, Pak. Siap. Ya, lihat kemewahan, kemegahan itu, ya saya tinggal di negeri juga, Pak. Siap. Sering sekali melihat apa Mooncake Festival. Mooncake Festival heboh sekali, meriah sekali seperti Selamat itu. siang. Ya. Baik, kita fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang mau kita kaji berkaitan dengan peringatan Hari Pahlawan ini. Saya mulai dari Pandita dulu nih, Pandita. Dalam ajaran Buddha ini kan bagaimana makna pengorbanan dan kebajikan dikaitkan dengan semangat kepahlawanan. Baik, pertama-tama tentu dalam menyambut Hari Pahlawan kita juga turut menyambut Hari Pahlawan ini dengan penuh rasa syukur karena tanpa perjuangan para pendahulu bangsa tentunya kemerdekaan itu tidak akan kita dapatkan, dan selamat Hari Pahlawan tentunya. Menyambung pertanyaan yang telah disampaikan bahwa di dalam ajaran Buddha pengorbanan dalam bahasa Pali itu adalah paricaga, dan kebajikan itu dalam bahasa Pali disebut kusala, merupakan dasar dari hati yang suci dan penuh welas asih. Seorang pahlawan sejati bukan hanya berani dalam tindakan fisik, tetapi juga berani menaklukkan keegoisan dalam diri sendiri. Ia rela berkorban demi kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain. Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati itu lahir dari memberi, bukan menerima. Contohnya kisah Bodhisattva yang menunda pencapaian nibbana agar menolong makhluk hidup lainnya dan menunjukkan bentuk tertinggi sebuah pengorbanan, dan itulah sifat dasar kepahlawanan. Dan ini merupakan bentuk pengorbanan tertinggi yang kita katakan sebagai kepahlawanan secara spiritual. Nah, berjuang demi kebaikan universal tanpa pamrih. Maka semangat pahlawan dalam pandangan Buddha adalah keberanian yang lahir dari semangat cinta kasih, kebijaksanaan, dan keikhlasan untuk berkorban demi kebenaran. Seperti itu. Kita berganti ke Pak Kiai. Pak Kiai, bagaimana Islam memaknai semangat jihad nih ya dalam konteks perjuangan membela bangsa tanpa kekerasan? Oh iya,
Ya, jadi eh, membela tanah air itu merupakan kewajiban. Bahkan ada ungkapan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada iman. Oke. Karena manusia ini ditetapkan oleh Allah di tempat kelahiran itu. Ketika tempat kelahiran itu yang diberi nama tanah air itu diganggu orang lain, kita wajib untuk membela, mempertahankan. Nah, dalam konteks dengan perjuangan para pahlawan ini kan membela tanah air ketika orang asing, dalam hal ini Belanda, ingin kembali menjajah Indonesia. Karena itu sebagai pemilik yang sejati, kita wajib untuk mempertahankan. Apalagi sudah diproklamasikan sebagai negara yang berdaulat. Diproklamasikan oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini kan sudah ada yang mengakui. Artinya kedaulatan negara ini sudah sah. Ada pengakuan dari negara lain. Pak, Nah, pakai dalam kondisi ginian, ya karena kita di durasi ya, ya, perjuangan itu bagaimana identik hari ini tuh ada kekerasan. Nah, kita ingin bagaimana keterlibatan itu berjuang, semangat berjuang, tapi tanpa kekerasan. oh begini, perjuangan itu kalau kan membela ya. Iya, iya. Kalau kita diserang dengan kekerasan, yuk kita harus lawan dengan kekerasan. Betul, betul. Sepakat. Begitu. Namun dalam Islam ada ajaran jihad. Jihad itu artinya perjuangan sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala daya dan kekuatan. Dan itu ada tahapnya. Jadi tahap pertama itu diplomasi. Nah, kalau diplomasi ini tidak berhasil, maka tahap yang kedua kita menyingkir. Menyingkir masih dikejar, baru kita lawan. Jadi tidak boleh tanpa ada tahapnya, prosedurnya, tiba-tiba kita langsung melawan, menyerang, mengatakan ini jihad, tidak bisa. Ada tahapnya. Contohnya, Rasulullah itu ketika di Mekah, itu kan dibully, ya, diserang terus-menerus. Diplomasi mereka masih tetap menyerang. Akhirnya kan hijrah ke Madinah. Nah, sudah hijrah di Madinah masih diserang. Akhirnya diizinkan oleh Allah, ya, diizinkan untuk mempertahankan diri. Nah, sehingga terjadilah perang. Nah, itu baru namanya jihad. Jadi harus ada tahap-tahapnya. Oke. Nah, sama dengan perang di Surabaya ini kan juga mereka ini kan nekat. Nah, karena itu maka kemudian kita lawan dengan kesungguhan, dengan segala kekuatan. Bahkan dari orang tua sampai orang muda, atau dari orang muda sampai orang tua, semua terjun untuk mempertahankan hak kedaulatan negara. Pakai nilai-nilai keteladanan dalam keikhlasan dan keimanan ya, karena semangat jihad. Ya, hubul watan minal iman tadi. Apa yang kita bisa sampaikan pesan-pesan pada generasi muda untuk menjadi keteladanan dalam keikhlasan? Karena sekarang apa-apa sepertinya orientasinya duit. Iya. Kalau tidak ada duit, nggak mau misalnya seperti itu kan? Ya, jadi perjuangan yang disebut nanti sebagai orangnya itu sebagai pahlawan. Pahlawan itu kan sebenarnya dikatakan pahlawan. Jadi orang yang dapat pahala. Ya, dalam bahasa Al-Qur'an yang disebut jaza. Ya, pahala. Nah, siapa orang yang mendapat pahala? Siapa yang disebut pahlawan? Jadi mereka itu yang berjuang dengan tulus ikhlas. Ya. Nabi sudah mengatakan kalau orang berjuang karena seseorang, maka dia itu bukan sebagai syahid kalau dia mati. Tapi kalau dia berjuang dengan ikhlas karena Allah, maka matinya syahid dan dijamin masuk surga. Iya, pakai maksud kita itu bagaimana sekarang generasi muda itu bisa meneladani sikap-sikap ikhlasnya itu, nah. Gitu ya maksudnya. Ya, mereka ini kan tanpa memperhitungkan
memperhitungkan risiko ya. Iya, betul. Jadi inilah bentuk keikhlasan, dan Allah memberikan balasan. Apa balasannya? Menang, ya kan? Iya. Kan menang. Nah itu. Jadi kalau kita ini berjuang dengan ikhlas, kita akan diberikan oleh Allah balasan. Dan balasan itu kita tidak tahu apa bentuknya dan kapan datangnya. Siap, siap. Nah itu. Jadi kalau kita masih ada syarat-syarat, itu belum ikhlas. Jadi Iya. tanpa syarat, kalau kita disuruh, ya kerjakan aja. Apapun yang terjadi, itu ikhlas. Ah, Nah, jadi ketika kita melawan musuh, ya kita itu hanya pilihannya merdeka atau mati, itu aja. iya, iya, Ya, itu ikhlas. betul. Sehingga kita tidak takut mati, karena mati pun kita juga bahagia kelak di akhirat, ya toh? Iya. Kalau menang kita juga bahagia di dunia. Itu makanya kita harus ikhlas. Baik, baik. Nah, itu. Semakin menarik ini. Kita kembali ke Pak Pandita nih, Pak Pandita. Nilai kepahlawanan dalam Dharma yang kita bisa angkat seperti apa, Pak Pandita? Ya, semangat Hari Pahlawan mencerminkan nilai-nilai yang luhur yang juga terdapat dalam ajaran Dharma. Jadi beberapa nilai yang sejalan itu diantaranya adalah sifat cinta kasih yang kita sering sebut sebagai meta. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa pahlawan sejati itu kan berjuang demi kebaikan semua makhluk. Bukan hanya untuk kelompoknya sendiri. Nah, lalu sifat yang kedua itu welas asih yang kita sering sebut sebagai karuna. Nah, ia peka terhadap penderitaan sesama dan berusaha untuk meringankannya. Lalu sifat UPK yang kita sering sebut sebagai keseimbangan batin, tetap teguh dan tidak mudah goyah dalam menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan. Juga sifat saca yang kita sebut sebagai kejujuran, berjuang dengan nilai yang jujur dan niat yang murni. Nah, yang terakhir itu atihana, artinya tekad yang kuat, tidak mudah menyerah meskipun menghadapi tantangan besar. Nah, tentu nilai-nilai ini menunjukkan bahwa kepahlawanan bukan hanya soal keberanian di medan perang, tetapi juga tentang ketulusan, tentang kesetiaan, tentang kebenaran, dan semangat melindungi kehidupan dengan penuh cinta kasih. Nah, seperti itu nilai-nilai Dharma dalam semangat Pak Pandita, dalam konkretnya yang termasuk yang pre 30% tadi itu ya, pendidikan gratis untuk anak-anak kita itu. Berharap saat ini kita sedang membangun sekolah Maitreya Wira Samarinda, dan saya sering menyampaikan pesan kepada sahabat-sahabat, kepada semua pihak bahwa pendidikan itu adalah fondasi peradaban. Dan ketika bangsa ini mendapatkan pendidikan sesuai asta cita yang disampaikan Bapak Presiden, tentunya bahwa anak-anak bangsa ke depan yang lahir sebagai generasi penerus, mereka sekarang sebagai generasi Gen Z, Gen Alpha, nanti akan lahir Gen Beta dan seterusnya. Mereka lah yang akan mengisi kemerdekaan bangsa ini. Dan kita sangat merindukan Indonesia 100 tahun, 1 abad ke depan ini mau menjadi Indonesia yang hebat dan Indonesia yang luar biasa. Nah, tentu menjadi sebuah bangsa yang besar, bangsa yang memampukan dirinya untuk bisa berkiprah di kancah internasional, tentu harus dibarengi dengan kuatnya sumber daya manusia bangsa Indonesia yang luhur dan tetap memiliki budi pekerti yang sangat mulia. Nah, salah satu fungsi sekolah Maitreya Wira adalah membangun generasi-generasi mendatang dengan semangat dan nilai-nilai luhur itu. Bagaimana membangun budaya, membangun konsep nilai, membangun peradaban, dan membangun moralitas dunia satu keluarga tentunya. Pak Pandita, kita lanjut ini nanti ke bagian berikutnya terkait dengan ajaran Buddha, di mana perjuangan, sekali lagi ada kesamaan tadi, tanpa kekerasan. Untuk menunjukkan keadilan itu perjuangan
untuk memberikan keadilan itu tanpa kekerasan seperti apa Pak Bintas? Ya, Buddha mengajarkan bahwa kekerasan hanya melahirkan penderitaan. Jadi Sang Buddha selalu menitipkan pesan ini, dan dalam Dhammapada ayat 5 dikatakan kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian, tetapi hanya dengan cinta kasih. Oleh karena itu perjuangan sejati dilakukan dengan jalan damai, menggunakan kebijaksanaan, kesabaran, dan tadi Pak Kiai juga sudah mengingatkan perlu ada dialog. Dan dari dialog-dialog itulah lahir konsep-konsep untuk menuju kepada nilai-nilai keadilan dan kedamaian. Nah, perjuangan tanpa kekerasan mencerminkan pengendalian diri dan sifat welas asih yang mendalam dengan menolak kekerasan. Nah, seseorang sesungguhnya sedang melindungi nilai-nilai kemanusiaan dan menciptakan landasan yang kokoh bagi keadilan dan kedamaian sejati. Nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana hubungannya ini antara iman, nilai nasionalisme, dan nilai-nilai kemanusiaan? Nah, tadi kan sudah sampaikan bahwa hubul watan itu minal iman ya. Oke. Jadi kecintaan kepada tanah air itu berarti menjadi beriman. Karena memang Allah menakdirkan itu lahir dan hidup di suatu tempat, maka mempertahankan tempat itu berarti juga mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan kepahlawanan, terkait dengan perjuangan di masa konflik fisik dengan perjuangan sekarang itu berbeda. Ya, waktu itu kita bukan menyerang, tapi kita kan mempertahankan. Kalau kita tidak melawan, ya kita pasti dijajah. Maka itu melawan. Dan karena mereka pakai senjata, ya kita juga harus pakai senjata. Kalau tidak pasti kalah. Ya. Namun demikian, kita tidak hanya dengan senjata fisik, tapi juga ada doa, ada ritual. Nah, dengan akhlakul karimah, seperti yang Pak Pendeta sampaikan tadi, dengan welas asih, begitu. Jadi keberhasilan Rasulullah itu bukan semata-mata karena perangnya itu, tapi juga karena akhlak yang mulia. Maka kalau di Jawa itu ada sebuah ungkapan Suratiro Jaya Neng Perang Lebur Jeneng Pangastuti. Artinya kekuatan yang hebat dalam perang itu bisa dikalahkan dengan kelembutan, ya, dengan akhlakul karim. Dan itu juga dalam perguruan tapak suci, ya, itu juga diungkapkan tuh dengan akhlak, ya, iman dan akhlak saya jadi kuat. Tanpa iman dan akhlak saya jadi lemah. Nah, jadi di balik akhlak itu disitulah timbul kekuatan. Allah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang baik. Allah kasih sayang. Ketika kita kasih sayang, maka Allah juga memberikan kasih sayang. Ya. Malam yarham shagirana walam yu'aqir kabirana. Ya. Laisa minna, kata Nabi, malam laisa minna malam yarham shagirana walam yu'aqir kabirana. Tidak masuk umatku orang yang tidak sayang kepada yang lemah dan tidak hormat kepada yang tua. Nah, jadi ditanamkan betul akhlak itu dalam segala keadaan. Dalam perang pun juga ada akhlak. Dalam Islam, ketika musuh itu sudah menyerang, nggak boleh diapa-apain, harus dihormati. Ya, jadi tidak boleh musuh yang sudah menyerah itu kita seksa atau ditembak, nggak boleh. Ya, karena mereka juga punya hak hidup, jadi kita harus perlakukan. Kan tujuan perang itu apa? Untuk menghentikan konflik. Iya. Itu. Jadi kalau sudah berhenti ya sudah. Gitu. Iya. Baik. Kita kembali ke Pak Pandi tadi. Pak Pendeta, ini kan sekarang kan zaman itu modern katanya, karena segala sesuatunya serba mudah, serba cepat seperti itu. Nah,
modernisasi ini sendiri itu kan berkaitan dengan teknologi, dan teknologi itu tidak selamanya ramah menyentuh manusia. Nah, bagaimana ini kita bisa angkat dalam ajaran Buddha untuk nilai-nilai welas asihnya begitu? Ya, tentu sekali lagi semangat kepahlawanan itu kan bukan hanya berarti berani di medan perang, Ya, ya. tetapi berani untuk kita membangun sebuah budaya altruis. Budaya altruis itu adalah berani dan memiliki semangat untuk terus memberikan banyak manfaat dan kebaikan untuk orang banyak. Nah, budaya altruis inilah yang harus kita lakukan sebagai pahlawan bangsa dalam kehidupan modern. Bagaimana ketika kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan strata sosial masyarakat kita yang begitu majemuk, kita berada di tengah-tengah mereka, saling menolong, saling memperhatikan, menjaga keseimbangan lingkungan, dan seterusnya. Nah, ini bagian dari perjuangan kita sebagai para pejuang-pejuang yang sekarang sedang mengisi kemerdekaan bangsa kita. Dan kita sendiri harus menjadi sebuah role model, sebuah contoh bagi generasi mendatang bahwa ada keberanian untuk membangun semangat dengan penuh welas asih dan cinta kasih. Dalam pandangan Buddha seperti itu. Pesan-pesan moral kebangsaan ini seperti apa nih, Pak? Ya, pesan-pesan moralnya tentunya kita berharap Indonesia harmonis, dunia satu keluarga. Biarlah setiap bangsa akan belajar dari bangsa Indonesia yang begitu besar, yang begitu majemuk, beribu pulau, berbagai macam suku bangsa, tetapi kita bisa memiliki semangat gotong royong, budaya toleransi, yang menghargai perbedaan, dan inilah tagline-nya. Bagaimana membangun Indonesia yang harmonis, dunia satu keluarga, agar semua bangsa belajar dari bangsa Indonesia yang hebat dan jangan lelah mencintai bangsa kita yang begitu luar biasa. Ya. Tadi faktanya Pak Pandita, hari ini itu terlalu individualis. Ya, Kehidupan kita lah gitu, tidak saling menunjuk yang lain, kita lah sebenarnya. Kita terlalu individualis, ketika itu tidak bersentuhan dengan kepentingan kita abaikan. Bagaimana ini? ya, makanya Pesan-pesan moral yang disampaikan. saya sering menyampaikan bahwa satu-satunya jalan untuk meruntuhkan semua sekat-sekat itu adalah dengan terus membangun silaturahim sesama anak bangsa. Sehingga kekhawatiran, prasangka-prasangka itu dengan sendirinya dapat hilang dan runtuh. Saya sering ditanya oleh banyak sahabat saya, bagaimana ketika tagline Indonesia harmonis, dunia satu keluarga. Saya katakan bahwa pendekatan yang paling nyata, yang menjadi afirmasi di tengah-tengah masyarakat kita yang majemuk saat ini, dan katakanlah saat ini terjadi degradasi moral yang begitu luar biasa. Saya sering mengatakan bahwa kita punya budaya bangsa yang begitu luhur. Nah, melalui pendekatan-pendekatan budaya inilah meruntuhkan semua sekat itu, dan ternyata ketika dengan kesenian dan kebudayaan itu bisa dielaborasi, bisa disinergikan, semua menjadi sebuah instrumen dan nada-nada yang begitu indah. Datang dari warna-warni yang berbeda, datang dari nada-nada yang berbeda, tetapi ketika itu dimainkan dalam sebuah orkestrasi yang besar, Itulah yang namanya harmoni. itulah yang kita katakan bahwa Indonesia harmonis, dunia satu keluarga. Kita pindahkan surga itu ke dunia. Pak Kiai, konkretnya jihad sosial kita itu seperti apa Pak Kiai? Ya, kesungguhan kita di dalam menangani masalah-masalah yang timbul di saat ini, itu jadi jihad itu adalah kesungguhan mengerahkan segala kemampuan, dan yang di dalam yang timbul di masyarakatnya kan macam-macam ya, itu kan perlu pemikiran, perlu kesabaran ya. Jadi itu yang perlu kita hadapi sekarang. Jadi makanya perjuangan di zaman revolusi dengan perjuangan sekarang itu berbeda. Jihad dulu dengan jihad sekarang berbeda. Kalau dulu jihadnya itu memang dengan kekerasan, karena kita diserang dengan kekerasan, maka jihadnya sekarang itu dengan kelembutan, ya.
dengan akhlakul karimah tadi, ya. Iya. Itu juga perlu ya, sebagai contoh begini, ketika kita mengajak orang, setiap orang itu kan punya masing-masing punya cara anunya, Maju. ya, Agak maju. tidak bisa apa ya, disamakan ya. Jadi si A diajak dengan terus terang itu bisa, tetapi si B dengan sindiran saja sudah bisa. Si C harus dengan direkayasa lagi dengan apa, kalau istilahnya Pak Pendeta itu pakai role model ya. Ya, Keteladanan ya misalnya begini, tokoh. ketika seorang saya ajak alasannya macam-macam. Tapi saya tahu kalau dia diajak perjalanan mau, ayo kita ke Balikpapan. Nah, Nah, gitu. Nah, di tengah jalan kita garap, akhirnya mau. Nah, itu loh. Itu kan perlu pemikiran, perlu inovasi begitu. Itu kan perlu jihad juga. metode pendekatan berarti Metode itu. pendekatan. Nah, itu. Sekiranya Pak Sanip bidangnya itu. Ya. Jadi gini Pak Kiai, tadi kan bicara dalam konteks bahwa barang siapa yang tidak membangun kasih sayang, ya tadi seperti itu. Nah kemarin kan ada hadis juga yang mengatakan, Indama tunsoruna wa turzakuna bidu apa Ya. sesungguhnya kalian itu ditolong, ya kemudian dikasih rezeki itu karena perantaraan orang-orang yang lemah. Nah dalam konteks sosial tadi, hari ini kita lihat bahwa fakta kemiskinan itu pada umat Islam. Nah makanya bagaimana semangat pahlawan ini tidak menjadi ajang festival, ritual semacam seperti itu, perayaan, tapi betul-betul menyentuh bahwa setiap orang itu punya kesadaran sosial, bagaimana dia mengangkat harkat dan martabat di lingkungannya lah misalnya, gitu. Mencerdaskan, memintarkan, seperti itu Pak Kiai. Nah, itulah perjuangan yang sekarang ini. Jadi dulu ada istilahnya pahlawan keluarga berencana. Ya. Mereka yang sukses mengajak orang berkeluarga berencana. Nah, sekarang pahlawan untuk narkoba mungkin bisa dibuat istilah baru ya, yaitu mereka yang bisa memberantas narkoba. Oh, ini pahlawan narkoba. Nah, pahlawan apalagi begitu ya. Jadi pahlawan itu tadi itu dari kata-kata pahlawan ya. Jadi orang yang mendapat pahala itu dia berjuang dengan ikhlas mengerahkan segala kekuatan sampai berhasil. Nah, sehingga dia berhak mendapat pahala. Itulah pahlawan. Nah, makanya sekarang ini yang kita perjuangkan adalah berantasan kemiskinan, ya, kenakalan, kemudian kepura-puraan, kepalsuan. Itu yang perlu kita hadapi sekarang. Nah, itu kan perlu pemikiran, tidak sekedar fisik, tapi juga perlu pemikiran. Kadang-kadang kita juga perlu bicara bersama, ya, memecahkan bersama. Nah, itu perjuangan sekarang itu. Ya, bukan lagi perang fisik. Ya, peran FKUB seperti yang dipakai ini terkait dengan jihad. Bagaimana membangun kebersamaan ini, di mana adanya perbedaan dari latar belakang, pemahaman keagamaan, referensinya juga berbeda kan pasti. Nah, bagaimana peran FKUB? Ya, jadi sudah dicontohkan oleh Rasulullah ya, adanya pertemuan, dan Rasul juga menghimbau, bahkan memberikan rangsangan. Ya, man arada ayub soto fi rizki wa yus'alahu fi atari fal yasir rahimah. Orang yang ingin mendapatkan kesempatan rezeki, ya, rezeki kan macam-macam ya, bukan hanya harta, kemudian panjang usianya, perbanyaklah silaturahim. Nah, dengan adanya hubungan silaturahim, kemudian terjadi dialog, itu akan terbuka yang tadinya tuh masih belum ketahuan, itu akan terbuka. Misalnya saya dengan Pak Pendeta ada perbedaan. Oh, setelah saya berkomunikasi tahu, oh beliau yang dibaca ini, saya yang dibaca ini, beliau juga tahu. Akhirnya bisa menerima. Ya, tapi kalau nggak pernah ketemu, itu bisa saling menyalahkan. Ya, orang yang menyalahkan itu karena wawasannya sempit, tidak tahu apa yang dia baca. Ya. Nah, ini contoh misalnya orang yang tahu peta itu tidak harus datang ke satu tempat dengan melihat peta udah tahu itu.
di Palaran ini ada tambang, ya, karena di peta kelihatan. Ya, tapi orang yang tidak melihat peta, tidak tahu peta, dia harus membuktikan ke sana. Nah, itu bedanya. Ya. Nah, jadi dengan kita sering bergaul, berkomunikasi, berdialog, itu yang tadinya itu belum tahu jadi tahu, ketahuan. Ya, baik pengetahuan, sifat yang kita ajak berdialog tuh kemudian terbuka semua. Nah, dengan keterbukaan itulah kita menjadi bisa menerima, oh memang dia begini, begini. Ya. Membangun dialogis itu berkaitan dengan memberikan kesempatan untuk orang mengeksplorasi, bukan pada posisi mengintegrasi. Ya, Begitu ya, gitu ya, Pak Pandita. Tanggapan terhadap podcast kita ini seperti apa? Ya, tentu Kita di akhir. kami sangat mendukung ya kegiatan podcast-podcast serupa. Dan sekali lagi, tadi ada hal yang menarik bahwa cara pendekatan agar supaya kita itu bisa keluar dari krisis multidimensi yang sekarang dihadapi oleh bangsa kita. Saya sering mengatakan bahwa akar persoalan bangsa kita kan hanya dua, kemiskinan dan kebodohan. Nah, ketika kemiskinan dan kebodohan ini mampu kita atasi, maka kita akan menuju kepada masyarakat yang adil dan bersejahtera. Nah, tentu sekali lagi kami di Budi Center juga selalu menyampaikan pesan kepada masyarakat, semua lapisan tentunya, bahwa apapun yang sedang dan kami upayakan di tengah-tengah masyarakat. Contoh seperti yang disampaikan di awal, ada Mooncake Festival, ada nilai edukasi yang sebenarnya kami ingin sampaikan kepada masyarakat. Nah, nilai edukasi itu misalkan kita berusaha membangun budaya tertib. Bagaimana masyarakat itu datang dengan berbagai latar belakang tetapi bisa tertib. Nah, tentu yang kedua, katakan ini ruangan yang Saya selama ini Pak Pendeta menikmati kemacetan. nanti mungkin rekayasa lalu lintas itu akan memutar urai manakala kantung parkirnya sudah tersedia. Karena kami lagi bangun di sebelah, jadi kantung parkirnya jadi hilang sementara. Nah, mudah-mudahan di kegiatan akan datang itu sudah bisa kita atasi. Nah, contoh yang sederhana seperti itu untuk tidak buang sampah sembarangan. Nah, ketika seseorang karakternya terbangun dan ketika dia masuk ke dalam lingkungan kerja, tentu pemimpin di satu kantor atau perusahaan akan melihat, wah, ini luar biasa. Nah, seiring dengan kedisiplinan yang tumbuh itu, kesejahteraannya pasti meningkat. Nah, banyak nilai-nilai edukasi yang sebenarnya kita sampaikan dalam setiap kegiatan-kegiatan. Dan saya sering menitipkan pesan bahwa kegiatan itu memang harus ada nilai edukasinya. Karena kalau nilai edukasinya hilang dari sebuah kegiatan apapun itu namanya, dia menjadi sebuah kegiatan yang hura-hura saja. Dan itu bagi kami tidak akan kami lakukan dan tidak akan kami kerjakan. Edukasi dan berdampak. Ya tentu, ya tentu. Karena kalau tidak itu akan menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Nah, seperti yang sekarang didengungkan efisiensi tentunya ya, itu seperti itulah. Iya. Pak Kiai, tanggapan terhadap podcast kita ini? ya sangat mendukung dengan adanya podcast ini kan orang mengenal FKUB, mengetahui bahwa kita ini rukun ya. Dengan podcast ini kan tahu masyarakat melihat, loh, saya Islam, Pak Pendeta udah duduk kita sejajar, duduk sama-sama. Nah, kalau tidak melalui ini kan tidak tahu. Maka dari itu ini supaya diteruskan, bahkan ditingkatkan lagi supaya lebih bagus dan frekuensinya juga diperbanyak. Nah, Siap, iya. Luar biasa, kita waktu juga yang membuat segitu yang dialog yang sangat luar biasa. Sahabat Harmoni, jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama podcast FKUB Kalimantan Timur. Like, subscribe, dan share-nya kepada kita semua agar ini menjadi dampak kemanfaatan bagi umat kita, bagi jamaah kita. Tadi sudah dijelaskan tentang kepahlawanan dari kata pahala. Kita tak pantas menghitung pahala tatkala
baju yang kita pakai itu sesungguhnya hanya banyak nempel butiran debu, meluap di museum wajah dalam sujud yang menipu diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 3 besar.